40 tahun kira-kira ya, saya tidak masuk. Tapi kok Masih sama? iya masih Utuh Pak? masih utuh ya. Asli dulu tuh seperti apa? Karena ditinggalkannya bukan karena ada pembunuhan, pembantaian, tumbal, enggak. Ini karena perebutan ahli waris ya Pak, atau warisan gitu. Pembeliannya Waktu sebabnya di anak-anak ya. anak putune dotra. Oh iya, anak putunya ada. Aduh, Kang Nanda ke kebun belakang lagi. Siapa? Aduh. Oh, Pak. Apa? Gede ku? Ya. Wani. Ya. Wani ya? Wani. Saya jamin kalau tempat tinggal konflik, banyak konflik ataupun yang lainnya, apalagi soal harta ya, Warisan ini. warisan ataupun Ini apa? Assalamualaikum sahabat mistis, kita sudah masuk ke penelusuran. Saya tidak lagi bertiga sama Pak Tarman. Ada halo Kang Nanda, Halo, Teh. ada Pak Tarman dan Aca. Kita mau nanya dulu nih sama Kang Nanda. Siap. Menurut penglihatan Kang Nanda, Iya. rumah di belakang kita itu bagaimana ya Kang? Kalau yang saya lihat ya Teh, mulai tadi pada saat podcast itu emang untuk suasananya tidak mencekam banget, tapi ada suatu kejadian yang terjadi di tempat ini. Gitu. Banyak banget suatu kejadian yang sifatnya itu mungkin menyedihkan ya Teh ya. Lumayan menyedihkan. Kalau untuk kita bahas di sini kayaknya nggak mungkin, karena emang banyak sekali sosok yang ingin komunikasi. Iya. Ingin komunikasi, mungkin tadi sempat mau komunikasi sama Teteh tapi tidak sampai untuk masuk ya Teh ya. Karena emang Bapak juga menceritakan segalanya itu Fun. fun banget. Jadi kita coba untuk langsung ke dalam aja Teh. Oke, jadi sahabat mistis kita langsung ke dalam aja. Lokasi terakhir di perjalanan kita di Yogyakarta. Semoga penelusuran kali ini nggak kalah serunya di lokasi-lokasi lain. Ikutin kita berempat, yuk. Yuk. Mari Bapak, Aca. Kang Nanda boleh duluan? Siap. Oke, hati-hati Pak Tarman, baca. Ini agak licin. Bismillah. Masih. Bismillah. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, memang definisi rumah tidak ditinggali ya Kang. Iya betul banget. Betul banget. Assalamualaikum. Aduh. Nah, yang bedanya saya nggak tahu kenapa ya Teh. Di tempat di bangunan ini kan biasa yang sebelum-sebelumnya sebelum kita mulai saya ingin dupa lah ya. Ya. Nyalakan dupa. Nah, di bangunan ini saya nggak tahu kenapa nggak ada feel ataupun apa yang saya mesti mewajibkan untuk mendupa gitu. Ternyata emang saya mencoba untuk melihat lebih dalam soal bangunan ini. Ternyata ya kalau untuk gangguan-gangguan yang fatal bahkan sampai mengganggu pejalan kaki ataupun yang lainnya itu nggak se-ekstrim kayak sebelumnya Teh. Ya tempat-tempat lain ya. Tapi emang di sini saya melihat emang segi kesedihan atau bahkan segi yang bahasanya itu bentrokan Teh. Tapi sama entah sepupu, bahasanya sepupu atau kakak adiknya atau apa yang lainnya kayak gitu. Kalau untuk Pak Tarman sendiri nih, selama berapa puluh tahun tidak masuk, pas masuk gimana Pak? Ada memori kolosal yang keinget nggak Pak? 40 tahun kira-kira ya, saya tidak masuk. Tapi kok Masih sama? iya masih Utuh Pak? masih utuh ya. Begini, pas Iya. 40 tahun sebelum Iya. ini terbengkalai Bapak masuk begini juga? Iya. Ini lokasinya apa ya Pak? Kalau Bapak, Ini kan boleh ruang tahu. tamu ya dulu. Oke. Ruang tamu. Dulu kan memang dulunya memang villa mewah sini ini.
Ini juga masih cuman Ini yang aku heran, ini 40 tahun tapi lihat nggak ada Kuat ya? nggak ada bocor atau retak. ya memang ini Terus kotor pun juga kan ini nggak dirawat sama kan. sekali. Ini tuh nggak ada loh namanya kayak apa sih sarang laba-laba Iya. ya. Bersih loh. Heran aku. Tapi emang apa ya? Sebenarnya ini kan yang punya ini mungkin yang kaya ya Pak ya? Ya. Yang finansialnya emang lumayan tinggi banget. Dan dia mengetahui Mbak dengan apa ya bahan-bahan bangunan yang bagus. Bagus ya. Ataupun yang lainnya kokoh Kokoh, dan ya. lain-lain. Kayunya pun juga masih bagus. Mungkin karena nggak ada foto, nggak ada lukisan, jadi nggak Iya. nggak terlalu Bismillah. nggak terlalu kuat anunya. Energinya. Iya. Bismillah. Tunggu. Kang Nanda coba untuk komunikasi atau berinteraksi dengan makhluk yang ada di sini karena memang kali ini kita dapat lokasi yang bukan memiliki drama kekasaran, menyakiti, itu nggak ada. Di sini lebih kayak menceritakan asli dulu tuh seperti apa. Karena ditinggalkannya bukan karena ada pembunuhan, pembantaian, tumbal, enggak. Ini karena perebutan ahli waris ya Pak, atau warisan gitu. Yuk kita lihat Kang Nanda mau coba interaksi dan dapat informasi seperti apa. Di dalam sana Teh, Oke? ada sosok laki-laki. Cuma saat ini dia bentuknya emang kecil ya, sekitar lah ya. Tapi kukunya tajam. Dia setinggi saya lah ya. Dia asalnya itu sebenarnya bukan di bangunan ini, tapi ada di pohon depan, Pak. Di pohon depan yang ada letaknya itu. Tapi saya kenotis sama itu apa ya Kang? Ya. Ini bekas dupa. Oke. Bekas dupa. Sebetulnya kenapa banyak yang kepancing? Nah itu. Ya, banyak yang keundang Itu. karena ada yang melakukan goib itu tinggal kita niatannya apa. Kita menyalakan dupa itu niatannya apa? Ada yang untuk memancing datang, ada yang kalau bahasa Jawanya itu kita punya unggah-ungguh. Ya. Izin dengan dupa ataupun apa. Tapi dupa yang sini itu adalah dupa yang untuk mengundang goib untuk datang ke sini Teh. Baca. Assalamualaikum. 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 Boleh tahu nama? Sinten? Mbah Sopo? Mbak Sinten? Mbah Mijen. Mbah Mijen. Tinggalnya di mana Bapak? Mbah? Di depan. Oh. Panjenengan ingkang asring Ya. muter nggih. Nggih. Mbah, dalem saged diparingi cerios. Lokasi menika riyinipun dos pundi? Seperti apa lokasi di sini, Mbah? Oh, nggak ada apa-apanya. Mboten enten apa-apa. Cerah. Kalau mereka minta tumbal di sini. Loh. Mereka berbuat ulah di sini? Enggak. Enggak ada yang berbuat ulah di sini. Onten Tidak apa? ada. Onten apa, Mbah? Oh, bapak-bapak ini? Kenapa? Dos pundi, Bapak Ibu? Isian. Sing jagi. Jagaan. Oh, sing Sini, jagi. Pak Tarman boleh coba mau nanya, katanya Bapak punya jagaan di badan. Apa ya? Manggon nang omah nang wit ngarep. Oh ya. Wis suwe urung suwe berarti. Yes. Oke, cukup. Aduh, duduk. Cukup. Ada lagi yang mau disampaikan? Apa? Pakai bahasa Indonesia bisa nggak? Nggak bisa. Onten badhe sing disampaikan malih. Oh, udah. Nggih, wonten pesen apa mboten, Mbah? Pripun, Mbah?
Nggih. Dupa. Sajen. Yo. Ojo Jangan pakai ojo sajen lah nganggo gitu. sajen, nggih. Jangan pakai sajen ngoten nggih. Buat ngundang makhluk-makhluk seperti jin gitu ya. Oke, nanti kita coba untuk sampaikan ke manusia-manusia lainnya. Jadi Mbah keluar dulu dari badan teman saya ya. Karena udah cukup lama nih Mbah masuk ya. Yo, Matur dibantu suwun ya. nggih, Terima Mbah, kasih nggih. Mbah. Assalamualaikum. Allah Muhammad. Aduh, masalahnya bahasanya pripun pring. Saya nggak ngerti. Jadi gini Kang, yang masuk ke badan Kang Nanda bukan di sini katanya ya. Terus Iya. yang pesennya di sini Jangan- sebenarnya nggak ada nggak ada apa-apa. apa-apa. Tapi kalau mainnya sajen-sajen akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah gitu. Dan baca Pak Tarman katanya ada isiannya. Tuh kan ada. Siapa? Gitu. Ada. Sebetulnya gini sih ya. Teh yang saya Gitu. tangkap emang setiap manusia itu kan ada Ada penjaganya. penjaganya. Ada Dan emang- leluhurnya ya, kodamnya ya. Ya, dan emang mungkin Pak Tagman nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa gitu. Saya nggak ada apa-apa kok gitu ya. Tapi Bapak pernah melakukan sesuatu yang Akhirnya endingnya adalah Bapak itu punya sesuatu. Hmm. Contohnya apa? Mungkin dalam perjalanan hidupnya Bapak pernah melakukan yang namanya ngikut kiai, ngikut apa, itu akan efeknya ke kita. Tapi alhamdulillahnya kan tidak melakukan hal segi negatif. Yang misalkan segi negatifnya apa? Nogel, pesugihan, ataupun yang lainnya gitu. Kalau untuk ini pusaka itu kan, itu hadiah, bukan ngambil. Itu apa itu? Soalnya ada yang dari luar juga nih sahabat mistis nih. Ya. 1 jam kita sudah menunjukkan juga hari yang berganti. Kita udah tengah malam, sudah dini hari. Jadi udah banyak nih yang coba kontrol. Aduh ditangkap. Dorong. sapa jenengmu sapa? Sapa jenengmu? Sapa? Sini. Kowe sing ning ngarep? Ya. Jenengmu sapa? Napa? Ana apa kowe kok mlebu ning? Ya. Kakak. Kenapa manusia-manusia di sini? Napa menungso kok mbok ganggu? Iya. Kenapa? Tugas kamu. Kamu ada di mana? Oh, kamu yang genderuwo yang sering dibilang Pak Tarman. Kamu kenal sama bapak ini? Ya. Kenal? Nggak takut kamu sama Pak Tarman? Enggak, Pak. Coba bapak ada yang mau ditanyain? Sering metu. Ya. Oh, ora ngono. Wujude wong. Ya. Oh ya. Seneng manggon ning kono seneng? Ya. Oh ya. Apa sih? Apa soalnya? Soalnya napa? Assalamualaikum. Anak iki ku. Wing. Apa? Menungso kenapa? Oh, menganggap tempat ini wingit apa wingit tuh? Oh, Wingit itu angker. Dan kamu salah satu dari penguasa di sini kan? Ya. Tapi di bagian depan. Di dalam ada kisah apa yang kamu tahu sebelum rumah ini kosong? Apa sih kon? Ya. Terus apa njalukmu apa? Ora usah Kamu kasar-kasar. tenang lah, tenang dulu, tenang. Ora usah kasar-kasar, ora usah. Kalau nggak bisa tenang udah keluar aja ya. Ya. Oke. Ngomong. Ya udah kamu ngomong, ada apa di sini? Ono sing meh mbok sampeke. Iku sifat manusia sing apa sih sing apa sih sing Serakah. Ya. Kemaruk. Ya. Kamu juga salah satu orang yang serakah. Ya. Tenang kan? Ya udah, kelamaan kamu di badan ada lagi informasi yang kamu mau berikan ke saya. Wah. Ono apa sing meh mbok omongke meneh ono apa ora? Enggak. Wes, Wes ya. keluar ya. Tuh. Astagfirullahaladzim.
Langsung teng gue malahan. Kaki. Air. Kepala aman. Hah? Kepala aman. Kenapa Bang? Aduh begini lu. Debus lu. Sini. Maaf ya Mbak. Besar gitu kan. Iya, Baik banget. betul. Dan dia di depan. Dia mengenali Pak Tarman karena Pak Tarman warga lokal di sini Iya, jadi tahu. sering, apalagi ada depan-depan. Sering Iya. lihat. Tapi di sini memang tugasnya dia itu mengganggu, Pak. Dan mencari teman, ya. Betul. Kalau di sini itu memang kan bukan keadaan orang yang penumbalan, yang bunuh, kan enggak. Jadi blas emang rumah angker yang ditinggali karena sengketa, lalu penghuni-penghuni di luar itu yang coba tadi saya ceritain ke Pak Tarman, memposisikan mereka sebagai ini rumahnya dan dia penguasa di sini. Nah kalau yang dirasakan Kang Nanda itu bagaimana nih Kang sebelum dia masuk ke badan Akang? Jadi emang sebetulnya kan yang saya bilang tadi teh, di depan itu sudah banyak Pak yang datang. Sudah banyak yang datang tapi Teteh badannya menolak untuk apa ya bahasanya untuk komunikasi dengan sosok itu. Pada saat kita masuk itu sudah ngikutin kita Pak. Mulai depan itu masuk ngikutin kita sampai ada momen yang dimana siapa yang saya masukin kayak gitu. Kalau di goib itu tubuh siapa yang bisa dimasukin dia akan masuk gitu. Emang setiap manusia itu tidak bisa dimasukin makhluk goib kecuali emang mempunyai kelebihan bakat yang bisa untuk komunikasi dengan goib. Pada saat masuk yang saya tangkap tadi itu emang ada sosok yang dari awalnya di situ ya. Awalnya di situ laki-laki tapi itu wujudnya itu dengan kuku yang panjang, laki-laki biasa, setinggi saya. Habis itu nggak tahu kenapa tiba-tiba ngeblank saya, nggak tahu dia sempat ada yang masuk kali mungkin pada saat depan ya. Iya. Kalau yang di depan kan mbah-mbah gitu. Iya. Nah dia coba menyampaikan kalau manusia-manusia di sini tuh jangan suka bawa sesajen. Betul, Itu betul. nggak baik. Itu Iya. mengundang yang keburukan. Iya. Nah kalau yang tadi malah sombong Dia kayak sombong, kayak- ya emang ini tugas saya untuk Iya, menyelakai, ganggu, Iya. menyerupai itu dia. Itu ada posisinya di pohon di belakang sini, Kang. Nah, kalau yang saya tangkap tadi pas masuk sebelum Akang dobrak memang ada yang masuk ke sini tapi perempuan dah bles aja masuk gitu. Nah, kebetulan Akang lagi dipegangin sama suamiku sama ayah sama Babang ada Aca juga. Ini saya ngeliat persis di sini kayak perempuan duduk. Dia duduk inin rambut, tapi posisi rambutnya itu di sebelah sini. Jadi saya nggak ngeliat mukanya. Iya, dia begini terus. Saat saya coba ke sini, karena kan di situ udah nggak muat saya ya. Saya coba ke sini dia plus langsung kayak hilang aja. Padahal saya mau coba dia buat narik, buat masuk karena ini perempuan dari tadi tuh mau komunikasi apa gitu, mau nunjukin doang kah atau ada informasi yang dia mau kasih ke kita gitu. Ya betul banget. Emang sosok ini emang saya mungkin butuh dupa satu. Dupa boleh? Dupa. Salam. Ketemu.
kamu perempuan di sini ya. Ah, Kamu tempatnya di mana? aku ada di belakang. Kamu di belakang. Kenapa kamu nggak bisa berdiri? Ya, aku mau duduk aja. Tapi kamu bisa berdiri? Hmm, Bisa. Kamu tugasnya ganggu atau gimana nih? tidak. Oh, kamu tidak mengganggu, benar? Tapi Namanya siapa? nama kamu Ningsih. Ningsih. Ningsih dulunya warga di sini atau enggak? Tidak. Bukan. Ningsih dari mana? Aku emang diciptakan sama saya. Oh, di sana. Terus main ke sini. Main ke sini. Iya. Kenal sama bapak ini enggak? Kenal. Oh, Iya, kenal. semua. Kenapa bangsa kami tidak mau mewujudkan? Oh, karena nggak mau mewujudkan wujudmu karena ada si bapak. Nah, bukan. Terus? Bapak itu kan Di depan. Oh. Ah. Terus? kenapa Bapak nggak suka ngeliat bangsa kami? Oh, kenapa bapak nggak suka ngelihat bangsa mereka? Ya, Gitu. aku tak. Takut sama siapa? Sama bapaknya. Oh, takut sama bapaknya. Kenapa takut? Kenapa takut? Hmm. Kenapa? Oh, ada yang iya. dijagain. Coba, kamu jangan-jangan salah satu yang suka bikin kesurupan hotel di belakang rumah ini ya? Bukan. Oh, ada lagi? Banyak, Oh, banyak. Terus yang suka bikin kesurupan di belakang? banyak. Mau aku panggil? Oke, panggil teman-teman kamu kalau bisa. Boleh? Ya, sekarang keluar dulu ya. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Lo kayaknya kerenan jadi cewek deh, Kang. Jadi lo nggak galak. Kok mendalami banget sih? Lu? Ayo, sini, gini. Lagi. Oke. Agak capek ya malah di dalam sini ya. Iya. Karena pengap banget dan tadi Kang Nanda kemasukan kuntilanak tapi bukan yang tadi saya lihat, dia ada di belakang. Dia yang sering mengganggunya di bagian belakang. Terus ada pesan juga Kang, kata dia nanti bakalan dipanggilin temen-temennya. Iya. Bangsa mereka itu heran kenapa Bapak juga nggak bisa ngelihat mereka padahal mereka takut sama Bapak. Nah mungkin karena Bapak bukan punya apa ya kesensitifan itu ya Kang ya. Ada orang yang punya Pak, punya penjagaan tapi memang nggak mau digunakan untuk itu. Bukan ahlinya, paham nggak Pak? Ada orang yang sensitif tapi memang dia tidak bisa menggunakan itu karena bukan keahliannya. Nggak bakat. Nggak bakat, bener nggak bakat. Oke gimana Kang Nanda, menurut Kang Nanda nih? Ya, jadi emang sebetulnya tadi emang saya coba untuk panggil teh. Untuk panggil makhluk yang sebenarnya ada di sekeliling sini teh. Kenapa sih, maksudnya kenapa banyak sekali gangguan-gangguan yang dialami sama pejalan atau di villa ataupun yang lainnya Pak. Bahkan Bapak sendiri pun nggak mengalami hal itu, gangguan apapun itu tidak ada pada saat menjaga di sini ya Pak ya, gitu. Tapi emang ada satu sosok, tapi kita nggak bisa di sini teh. Oke. Kita di depan, kita sambil jalan. Ini salah satu juga lokasi yang menurut saya ya Kang nggak begitu banyak gangguan ya. Ya. Karena di sini malah timbulnya keamarahan itu dari manusianya yang punya, Betul bukan banget. dari setan. Betul, Dan betul. setan-setan di sini kayak cuma nunjukin ya daripada kosong mendingan saya tempatin kayak ada yang nongol di Ya. situ. Ya. Jadi emang kembali lagi yang saya tadi bilang teh, depan itu kalau untuk segi yang hal yang mencekam di sini itu sebetulnya tidak ada. Bukannya tidak ada, sedikit Pak. Ya. Kenapa? Karena emang tidak ada gangguan-gangguan yang menyebabkan tempat ini ditinggalkan. Melainkan emang ada konflik dalam suatu lingkup entah kakak sama adik ataupun dalam segi circle apa ya keluarga itu yang bikin masalah gitu. Teh jangan lamun. Saya udah mulai banyak. Basah. Udah mulai banyak aktivitas yang bacanya udah mulai senang karena emang Kenapa Cah? Aku nangkep kayak ada kesedihan dalam di sini. ya
Memang dari story-nya ini salah satu rumah yang bikin penghancuran satu keluarga, ngerti nggak Cak? Ya betul betul. Jadi satu keluarga itu hancur cuma gara-gara harta. Gitu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Kan saya oke. Oh Pak, saya nggak ngerti bahasa Jawa. Apa? Kan saya oke. Iya. Anton apa? Kenapa? Apa? Masake siapa? Siapa sing tak maksud? Sing kasihan siapa? Siapa? Wong tuane siapa? Oh, Mbah. Iya, Mbah. Coba jenengnya. Mbah Dito. Ah. Nggih, terus? Anak putu cerah. Oh iya, bener. Mbah Dito sakit. Apa tuh? Pemiliknya Mbah Dito kasihan. Oh. Mbah, ya pemiliknya asli. Sebabnya di anak-anak Anak putune docra. Oh iya, anak putunya ada apa? Pisah. Bukan berebut. Oh berantem lah bertengkar, ribut bertengkar. dia. Ini Mbah ini dari mana? Ini Mbah, siapa lagi Mbah? Siapa lagi? Sarjinem. Sarjinem. Oh iya. Kenal lah. Bah. Sarjinem ki berarti anu ya. Sarjinem ki sedulure apa? Kancane Mbah Dikto. Oh ya. Ada informasi lagi Mbah? Aneng apa sing perlu disampaikan? Heeh. Ya. Di rumah teh. Di rumah ya, di rumah ini. Ya, Oh ya. papan panggonan iki. Mesake wong tuane. Ya Harap titel yo titel. Ya. Mau dijual-jual. Oh iya. Biar tidak ada perseteruan lagi, perkelahian lagi. Bondo tuh nyora gawe mati. Oh iya, benda itu tidak akan dibawa mati. Iya, makasih ya Mbah ya. Insya Allah ini buat pengingat banyak orang ya Mbah ya. Ya wis. Boleh Mbah keluar? Ada lagi informasi yang mau diberikan? Matur nuwun ya Dok. Ya. Iya, sami-sami Mbah. Ya. Teh. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mas, Teh. Allah. Mas mau cek. Minumnya mana? Oke. Ada minum? Maaf Teh. Gak apa-apa. Maaf Mbak. Gak apa-apa. Basah aja, basah. Tangan dulu Rati. Dulu sini. Jadi intinya temannya pemilik ini namanya Mbah Dikto ya. Kemudian temannya namanya Sajinem tadi. Merasa kasihan Mbah Diktonya karena Ya, lagi. Ayo, Teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Teh. Kenapa? Sakit lehernya? Iya. Ada yang mau disampaikan nggak? Hah? Nggak bisa komunikasi apa saya Teh. Kesian bacanya. Ayo Teh, baca. Sayang, Itu apa itu? sayang kalau kita terusin masuk karena di lehernya. Iya. Ya. Itu yang bahaya nanti apa ya bahayanya kalau kita nggak paksa untuk lepas dibacanya nanti bacanya yang ngalami fatal. Jadi mau dilanjutkan Pak? Ya. Tadi jadi tadi Mbah Sajinem itu temannya Mbah Dikto pemilik ini merasa kasihan karena
anak cucunya Mbah Digdo itu ternyata anak cucunya pemilik ini ternyata nggak damai, nggak iya. akur. Jadi temannya Mbah Digdo, Mbah Sajinem tadi berpesan, kemudian merasa kasihan dan berpesan tolong anak cucunya yang akur. Kalau ini harta ini mau dijaga atau mau dijual, silakan dijual. Dan yang terakhir tuh harta nggak dibawa mati gitu ya. Harta itu nggak bakal abadi, nggak dibawa mati. Tapi yang intinya jangan sampai harta itu membuat persaudaraan itu tercerai-berai. Karena memang di sini kan yang kita ambil ya Kang, kenapa saya juga suka dengan lokasi ini. Lokasi itu tuh, lokasi ini beda dengan yang lain. Ini menyimpulkan kayak banyak orang di luar sana adu warisan, berkelahi karena warisan. Lihat, saat warisan ini dibiarkan juga nggak jadi apa-apa, duit nggak jadi apa-apalah. Tidak ada bergunanya juga, malah jadi masalah begini. Nah, di sini yang saya rasa makin penuh karena ada salah satu tamu, maksud dia nyelinap masuk ke situ, mbah-mbah tua, nggak pakai tongkat tapi jalannya gini, gitu. Terus sempat kayak bilang ada apa sih di sini gitu. Kalau saya ngerti, pendatang berarti? Iya, enggak udah lama Mbah iya masuk pendatang enggak asli di sini gitu. Kalau saya ngerti ngomong dikit-dikit, nggak bisa untuk nyampain bahasa Jawa lagi. Kayak ada apa sih di sini? Kok malah bikin keramaian gitu. Itu saya takutnya dia marah karena di balik si mbah-mbah itu semuanya banyak banget. Baik yang ikut. Yang ikut ini tuh siluman semua dan ada yang besar-besar yang kayak mau ngamuk yang suruh keluar gitu. Betul. Nah, kenapa banyak ya Teh? Ya kembali lagi namanya ini kan kalau zaman dulunya ini bukit ya Pak ya. Zaman dulunya ini bukit emang banyak sekali ya makhluk yang bentuknya hewan tuh ikut sama si yang tadi diceritakan sama Teteh ini. Ya Allah. Kang Nanda coba untuk ke belakang mau interaksi dengan salah satu makhluk yang ada di sini. Saya coba cek dan lihat. Kamu ada hubungannya, kalau kamu mau ada hubungannya silakan komunikasi, kalau kamu tidak ada hubungannya sama tempatnya tidak usah komunikasi. Apa hubungannya? Siapa ini masuk? Siapa yang masuk? Siapa yang masuk? Siapa yang masuk? Kamu mau komunikasi apa enggak? Ayo, Kalau mau jelasin komunikasi, Kamu boleh gimana? lepas. Soalnya emang banyak yang ingin sekali komunikasi sama kami, tapi kami tahan. Karena kenapa? Kami ingin mengetahui tempatnya. Mau? Kalau dia mau lebih baik lepas. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Ya. Oh ya, kamu bukan dari sini kan? Ya udah kamu keluar aja Lepas ya. saya. Lepas. Nanti kamu adu aja sama saya. Kamu keluar aja. Ayo Teh, lepas Teh. Allah, maksudnya. Maaf. Lepas. Lepas. Allah, maksudnya saya. Satu ikut saya. Minum Cak. Minum dulu. Bismillah. Karena bentuknya nggak bagus ini. Nggak bagus. Daripada kacau. Aduh, Kang Nanda ke kebun belakang lagi. Siapa? Ada hubungannya? Hah? Oh, Pak. Aduh, Ca, nanti Ca. Biarin. Iya. Tahan, biarin aja. Biarin. Kita jangan cari bayan, ntar dulu, sebentar. Yang lain awas dulu. Papa, masuk aja. Dari mana? Oh, mana aku ini wilayah? Ya. Kamu suka mengganggu? Sapa meneh?
Ambil aku. Tenang. Tenang. Apa yang mau disampaikan? Ayo. Aku keganggu. Keganggu? Ya. Iya. Kan sudah minta maaf saya sebelumnya. Saya mewakili dari putra-putra. Ya. Jadi jangan Nah, marah. sahabat mistis kita nggak bisa ke Ya, tempat kan sebelum Kang Nanda kesurupan meminta atau maaf. masuk karena Bila satu mana lokasinya merasa sangat terganggu. tidak aman dan Ya. suami saya beberapa waktu juga Kesenggol, ya. melarang saya, Pak Tarman dan Sekarang. Aca untuk ikut ke bawah karena yang tadi saya bilang ya Pak, yang di Ya. sini nggak galak gitu, adem, tapi yang dari luar itu. Nah, ya kan jamnya, nah, saya udah jamnya mereka, terus udah kayak gitu. Saya dengan Kang Nanda itu ada magnet yang membuat mereka ketarik gitu aja sih Pak. Kita belum tahu itu apa yang dimasukin Kang Nanda, kita tunggu dulu aja ya, sahabat misis. Apa? Getiku? Ya. Wani? Ya. Wani ya. Wani. Harap mati kowe. Hah? Ayo. Aman. 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 Maaf ya teh. Lampunya. Banyak banget. Mana ini? Hah? Gimana Bang? Gimana? Oh, saya heran bagaimana? Tunggu kayak tisu. Tisu. Nih bang. Yang kering basah. Tisu kering bang. Ya sabar ya. Kan panik ya. Oh, ada yang tembus. Nah, ke bawahnya apa? Apa itu? Nih lagi. Kan. Iso gelung. Ayo. Ya ngopo? Ya, aku anak buahnya. Kamu anak buahnya. Mau apa kamu kesini? Mau apa? Arep apa kowe? Dia makan Kowe apa mau sih? apa? Kowe mlebu ning awak iki arep ngomong apa? Meh ngomong apa? Apa? Mau ngikut kita? Ngapain ngikut-ngikut? Meh mau apa kok melu-melu? Hah? Ngancurke? Ya. Oh, kowe sing dihancurke. Kenapa kamu mau menghancurkan? Kenapa kamu mau menghancurkan? Kenapa kok? Ya kenapa? Ganggu. Ganggu kenapa? Kan saya nggak ganggu kamu. Siapa anak ini? Ini. Kenapa dia? Karo aku ngomong. Aduh semua ambil. Hah? Karo apa karo? Aduh ilmu. Hah? Adu ilmu. Ya. Kalau ilmunya diginiin doang kamu berani? Kamu nggak berani, baru saya loh. Gimana kamu melawan dia? Kalau diginiin lagi, kan? Udah kamu keluar aja ya, kasihan teman saya ya. Udah ya. Allah, masalah Jangan begitu. Gila kamu. Oke, kuat banget semua. Gede juga. Iya.
Gimana? Aduh. Oke. Napas dulu, napas. Aduh anjing sakit deh. Iya. Dia mau nyerang ayah. Emang tadi ininya gua gitu. Aduh itu. Udah kakek mah. Iya, tenang dulu. Lu minum dulu aja. Tenang dulu. Ada apa tadi di belakang? Kenapa? Jadi pas ke dalam teh, saya kenapa tiba-tiba kesini tuh udah banyak banget. Deretan dia. Udah banyak banget sana. Kenapa saya menunjuk sana pada saat pas saat di awal sampai sini? Karena di sana itu ada sosok yang beda, bahkan yang beda sama yang tadi di pohon teh. Beda banget sama yang di pohon. Itu beda banget. Dia lebih kayak mukanya itu muka moncong babi, tapi mulut manusia. Mulut manusia. Tingginya gede. Tingginya itu lumayan besar. Kakinya ataupun tangannya itu bentuknya bentuk kayak apa? Bukan ini yang kaki babi. Kayak bentuk kaki babi. Oh, bentuk kaki babi. Jadi begini gitu ya. Ya, oke. Habis itu tadi sempat masuk kan ya. Sempat masuk, itu adalah makhluk yang sebelah sana teh. Oke. Ada di sebelah sana. Kenapa dia minta suami saya? Nah itu nggak tahu, Wak. Tadi di belakang ngapain Nah tuh? itu ceritanya gimana di belakang kena? Oh, Gitu. Soalnya emang kembali lagi, sebetulnya kalau aslinya tempat ini sebenarnya nggak ada apa-apa, Pak. Tapi Di makhluk belakang. yang banyak sekali datang ke sini yang bahkan Dari luar, mengganggu ataupun apa, bukan di tempat ini ya. Bukan asal dari bukan sini. asal tempat sini, tapi melainkan di luar. sekitar. Kenapa keundang? Karena tempat tinggal yang konon katanya ya, yang saya ketahui sama saya pelajari, kalau di dalam tempat tinggal itu ada konflik, itu kan panas, Pak. Panas. Makanya makhluk goib itu seneng hawa yang Iya. menimbulkan konflik, Oh, gitu ya. keributan. Itu pasti goib, pasti saya jamin. Bukan saya apa tahu banyak nih. gitu, soal tahu. Saya jamin kalau tempat tinggal konflik, banyak konflik ataupun yang lainnya, apalagi soal harta ya, Warisan itu. warisan ataupun Oh. Sopo? Hah? Sopo? Apa ya sopo? Apa ya sopo? Sok mati terus kowe. Jenenge sopo? Ini ilmu apa kowe? Ini ilmu apa kowe? Wani terus. Ini apa? Yo, aku tak dipaten. Kamu ingin apa sih sebetulnya? Lepas no. Yo, Kowe ana masalah aku. Ana masalah karo. jangan datang ya. Kowe ana masalah apa karo Ana masalah apa? wong iki? Arep apa? Iya. Oh, sakit yang itu. Iya, ini gua tatakin. Bentar. Pelan-pelan, Bu. Kursi. Taruh keram. Pak, tolong Pak, kursi Pak. Enggak usah. Hah? Enggak apa. Aman. Keram. Dilurusin dulu, ditekuk bawah. Ibu minum dulu. Yang keram mana? Bapak pegangin keramnya. Ibu aku pegang. Udah gue nyesek lah. Ibu nyanda di aku. Pas mau sampean kelem dipanggilin kamu. Lepasin di sini. Kowe sing pas kira lagi. Mau Ngopo? lepasin di sini. Kowe. Lepasin. Wis cerita. Ah, aku nggak bisa ngomong. Ning ndi?
So, ya. Ini so. Lepasin disek. Saya. Apa sing iku? Sing cok mana? Ora nang. Iku apa? Ya. Apa nih? Apa nih? Wes mudun. Wes mudun. Iya. Betul ya? Mau Ngopo? sampai tapi tekan kene apa? Mau. Betul sampai aku. Neng kene. Arep konten. Apa itu konten? Apa itu? Apa itu? Bahas apa itu? Ning arep gawe golek cerita. Golek cerita panggonan iki jane ana apa? Ngono lho. Menungsone sing salah. Menungso sing salah. Iya. Ya, wis. Aku njaluk, aku Medun dhisik. ya ora awakmu. Aku njaluk awakmu medun ya. Mau. Apik-apik wae. Ya. Ya apik-apik wae ya. Ya medun alon-alon. Piye? Sopo? Sampean Ngopo? cuk nantang bangsaku. Oh, cok nantang-nantang bahasamu. Iya, wis medun. Medun yo apik-apik medun. Medun. Astagfirullahaladzim. Sabut. Sabut kelapa. Duduk dulu. Kan. Kesini, awas dong. Rokoknya di mana tadi? Waalaikumsalam. Siapa ini? Oh, kamu jagoan di sini. Oh, kamu yang jaga sini. Oh, Mbah jaga badannya Kang Nanda. Ya, ampura Mbah. Kenapa Mbah? Ada pesan untuk saya Mbah ke Ananda? Kenapa? Bisa. Sakno. Makasih ya. Makasih Oh, ya. iya. Iya Mbah. Apa? Ini mau diterusin apa enggak Mbah? Apa? Pripun. Terus pundi? Duduk. Rokokku. Tuh. Kasih nih. Oh, santai wae, santai. Duduk, Mbak. Oh, jago. Ini dulu, Mbak. Rokok, Mbak. Mbah jenengan namanya sinten, Mbah? Ini punyanya Iya. Mas Ananda. Dik niki, kersa niki. Oh, nggih, sekedap nggih. Bakarin. Iya. Bakarin. Ria, nggih. Oh, nggih, rencange nggih. Enak Mbah. Cobi Rin. Enak iki rokok kali urang iki. Enak mboten? Eco, Ada. wonten napa badhe disampaikan? Iya udah banyak memang Mbah. Tadi Mas Ananda juga bilang udah banyak yang menyerang ke badan ini. Terus piye Mbah? Selesaikan atau lanjutkan? Lanjutkan. Selesaikan. Rampung ke? Dimakan Bu. Dimakan. Lanjutkan. Semut mana ya apa? Sumut mana di Nyalain lagi. Diakep tak sumut. Disesep. Yes. Nah, Iya. enak. Nanti kita beli ya Mbah ya.
Nanda sukanya putih mbak. So asik aja dulu ya. Padahal saya deg-degan gitu sahabat mistis. Ini mau dilanjutin apa udah mbak? Oh tunggu dikit. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Oh, coba. Iya. Mana nih saya ke mana nih? Nanda. Pripun? Ale. Ale. Bilang Mbak Le. Kenapa Ale sering diomongin ya Mbak ya? Iya. Le sini Le. Ini Mbaknya yang ngejaga Akang. Cium tangan, Le. Cium tangan. Cium tangan, Le. Mo. Ale sebelah situ. Sini, Pak, mriki, Pak. Oke. Mriki. Kenapa? Pripun. Jaluk banyu putih. Oh, Air putih, air putih. nolak, Mbah. Ora. Oh, nggih, mesake nggih. Goblok. Sinten sing goblok? Keng Kenapa? napa kok goblok? Putune keng napa kok goblok? Lah pripun keng napa? Iya. Mami nggak bolehin. Ibu ora setuju nggih. Syukurin Anda Tak digoblokin. unek goblok angsal putune. Oh, goblok nggih. Wah. Tisu. Jangan disembur mbak. Ampun disembur. Sembur ke Ale aja mbak. Ya. Sangu mboten. Oh, mboten. Apalagi kita mau lanjutkan apa udahan? Iya. Iya mbak. Iya. Nggih, Mbak. Nggih. Begini mbak. Mau bengi bukan di sini. Iya. Ya wis mbak pulang aja ya udah ya. Pun niki berarti sampun nggih. Dirampungi. Coba. Dirampungi nggih. Oh kakek. Kakek. Iya bapak saya. Iya. Udah aja ya. Ya, udah aja ya. Nggak usah diteruskan ya. Ya. Iya. Sesekno sing di awal jalan sesekno sampai selesai. Oh, Apa? dirampung. Dari permulaan yang sudah kelarin dimulai aja. harus diselesaikan sampai akhir. Ngoten nggih. Ojo sampai meninggal ya apa-apa kene. Jangan sampai ninggalin apa-apa di sini. Ya, dapat dhisik. Matur suwun kabeh. Nggih, Iya, sami-sami Mbak. Mbah nggih, matur suwun. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Goblok lu, goblok. Emang Nanda goblok. Goblok. Anak ini goblok. Goblok. Kata mbak, anak ini goblok. Ibune Ora setuju. Anak ini goblok. Oke. Juga goblok. Berarti gimana kita selesaikan? Saya kan? Udah selesai ini? Enggak, belum. Oh dilanjutkan maksudnya. Oke. Kita mau lanjutkan kemana nih? Kan baru sampai sini. Berarti kita ke sana ya? Enggak, kalau yang ini aman. Yang ini yang nggak boleh. Enggak apa sih, enggak apa udah. Nanti jangan. Iya, Enggak apa ini enggak Kalau apa. yang ini nggak apa-apa. ini malah yang basah. Ya sing enggak apa wis. Aman. Nah, kenapa tukang Simbah bisa masuk terus manggil Ya. saya, manggil Ale, Ya. ya kan? Manggil kakek. Ya, jadi sebenarnya tadi emang saya kena apa ya, maaf ya Pak, tadi ya pada saat saya ingat Bapak, di belakang Bapak itu ada mbah saya, eyang saya lah, eyang saya, makanya saya ngeliatin beliau, soalnya si eyang ini ada posisinya pas banget di belakang gitu. Nah, habis itu dia itu
si yang saya itu emang mukanya itu kayak agak tidak suka. Nggak tahu nggak Karena tahu karena cucunya dia apain. nggak tahu maksudnya Lebih pentingnya sih karena lu goblok kan. Kayaknya kita ngelanjutinnya ke bagian belakang aja ya Kang ya. Karena di sana kan udah terlalu ekstrim. Saya tadi tidak terlalu tahu bagaimana cerita di sana. Biar nanti ada ayah yang menjelaskan sedikit, suami saya menjelaskan sedikit bagaimana dan kenapa sih di belakang tuh ada apa. Nah kita kesana dulu buat nelusurin tempat belakang dan itu ada garasi gitu deh, pokoknya lokasi lagi. Yuk. Sebelum melanjutkan ke sini kita panggil dulu ayah ya biar ngejelasin tadi ada apa sih di ruangan sebelah sana. Yuk ya, sini ya. Ayah ada suaranya? Nah, Anda boleh tanya ayah, karena kamu yang tadi ada di sana gitu. Apa yang terjadi gitu ya kan? Ayo. Pas yang tadi saya lihat apa yang di sana itu kenapa pada saat masuk itu saya ulangi lagi kenapa masuk dan saya melihat banyak sekali sosok dan yang utama itu sosoknya dengan moncong babi dengan kakinya dan tangannya itu entah apa sih bahasanya bukan kaki babi tapi dia kayak kaki kuda bentuknya itu ada tapaknya gitu kan. Dia sempat mungkin masuk ke saya. Dia masuk ke saya, habis itu saya nggak tahu. Nah, itu kejadiannya kayak gimana ya? Karena kan medan di sana tuh terlalu ekstrim, jadi aku kan nggak boleh ke sana sama Aca, sama bener yang tadi Kang Nanda bilang, dia berupa moncong kayak semacam babi gitu kan. Karena larinya gesit, sedangkan di sana itu medannya, sangat-sangat banyak pepohonan, saya sampai belungsuk jatuh dan dia emang si makhluk itu menginginkan saya. Kenapa bisa menginginkan ayah? Saya juga nggak tahu. Terus dia bilang apa? Saya cuma nanya, ini siapa? Kamu ada di mana? Saya yang punya ini. Dia yang punya belakang. Kebun itu dia yang menguasai. Dia yang suka mengganggu manusia juga. Dia ngerasa terganggu juga. Jadi adanya kita di sini gitu ya. Tapi kalau tadi yang dijelaskan dan makhluk itu minta darah ayah emang. Ngomongnya gimana? Aku belum ketikmu. Aku mau darahmu. Jaluk getih lah maksudnya. Jaluk getih. Tujuannya apa? Jadi gini, ini Allah alam ya, Allah alam maksudnya. Apakah tadi sebetulnya ada makhluk gaib yang keganggu, tapi manusianya menantang. Menantangnya apa? Sebenarnya menantangnya bukan untuk menantang dia itu, tapi menantang supaya mungkin untuk lepas di tubuhnya kita gitu. Segi positifnya seperti itu. Tapi namanya makhluk gaib kan merasa dia paling tinggi, Pak. Serasa dia paling tinggi dan manusia itu down itu adalah takut ataupun apa, dia jadi lebih berkuasa gitu deh. Dan juga emang dari teteh sempat melihat juga yang banyak sekali siluman-siluman itu ataupun bentuk-bentuk hewan emang sudah banyak yang keundang. Sampai saat ini juga masih banyak yang ingin komunikasi. Tapi yang anehnya adalah dia tidak mau mengutak-ngutik atau mengusik Pak siapa? Pak Tarman. Itu yang saya heran ya. Tapi kita bisa menyimpulkan soal kenapa sih yang mendiami tempatnya nggak diganggu, bahkan tamu yang diganggu. Betul kata teteh. Kita sebagai ini kan kita sebagai tamu. Kecuali Pak Tarman gitu. Kalau Pak Tarman itu emang penduduk asli sini. Makhluk gaib yang menyegani atau dia segan dengan si asli yang penduduk asli sini pasti segan. Kalau sama tamu itu dianggapnya pendatang lah. Mereka harus tahu. Betul. Kita eksistensinya mereka. Betul banget. Dan juga emang kembali lagi tempatnya sebetulnya kalau untuk segi gangguan makhluk gaib itu emang atas undangan dan suasana yang pada sebelum ini kosong pun itu sudah banyak yang datang, Pak.
baik datang makhluk gaib. Kenapa? Suasananya yang membuat suasana itu ya konflik ataupun apa itu kan konflik itu lebih ke segi negatif ya. Baca. Kenapa aku cabut? Ayah agak ngejauh sama aku sama Kang Nanda. Aku ngenotis ada yang gede banget, tapi ini posisi palanya dia itu ada di sana. Iya. Ayah ngejauh dulu deh ya. Aku takut aku nyentuh kamunya kasar. Nah, jadi emang sebetulnya emang sudah banyak yang keundang, Pak. Keundang, tapi kembali lagi tempat ini kosong bukan karena goib, melainkan emang konflik. Konflik itu. Kenapa goib banyak datang ke sini? Kembali lagi suasana yang membuatnya. Karena ada pertengkaran. Ya, suasana yang membuatnya, bahkan mitos-mitos sesuatu tempat itu akan menguatkan tentang hal goib itu. Misalkan mitos ini ada si A, ada si B, itu muncul aja dan menganggap puasa. Akang tahu ya. Tahu. Soalnya udah saya menahan kan, ya. tangan saya udah dilipet sampai sekuat-kuatnya karena bukan kaki saya yang mau terbang, tapi tangan saya itu ngejurus ke lehernya ayah. Ya. Kenapa aku nyuruh ayah lebih baik? Karena kan kalau di sini deket banget, kena gitu. Betul. Aku nggak mau, makanya dari tadi aku tahan. Kalau untuk menyakiti seseorang, saya selalu coba buat orang itu agak jauh dari saya. Ya. Sama kayak beberapa lampau kita syuting. Nah kalau tadi ada notis nih Kang dari Pak Tarman, ini kayaknya makhluk-makhluk yang di badan Akang terus saya itu yang sering dipakai jaranan, jadi sering disambit gitu di jatilan. Oh iya, jadi ambesnya itu. Betul. Jadi gini Pak, sebetulnya untuk sosok yang masuk itu emang kita nggak tahu dulunya itu dia apakah sebetulnya Indang itu adalah sosok yang suka dipakai jatilan, dipakai mendem sama pemain jatilan. Nah kemungkinan emang ada sosok yang masuk ke saya atau masuk ke Tete atau masuk ke Mbak Aca. Emang betul kata Pak Tagman, emang sebagian emang sebagai undangan aja Pak. Datang. Karena makhluk gaib itu kalau sudah ada satu yang keundang dia akan ikut masuk. Bahkan yang nggak ada sangkut pautnya sama bangunan ini tetap ikut masuk. Kayak gitu. Ayo masukin aja deh. Memang terlalu berat. Aja sini. Nanti kesana deh. Tanya aja. Assalamualaikum. Siapa? Assalamualaikum. Siapa iki? Siapa kamu? Apa? Siapa kamu? Hah? Siapa? Ini siapa? Apa? Ada yang mau disampaikan? Lepas no. Siapa? Lepas no. Colke dilepas. Ini dibahayain. Kalau badannya Tete dilepas nanti mana-mana. Jadi gini aja, kamu masuk ke tubuh teman saya ingin apa? Ingin melawan ayah? Ya. Ingin melawan suami yang kamu tempati itu? Inginnya apa sebetulnya? Jalukmu apa? Kowe mlebu ning awake iki njaluk apa? Getih sapa? Ya sopo wae. Go apa? Nggak iso, nggak boleh gitu. Mau gitu ya aku? Sini, kau mau geti aku tak gantiin getiku. Ya, sini ada pisau mana? Ya. Sini, pisau mana? Jangan. Kalau mau jangan suami yang bilang geti saya. Itu. Ya. Cuma saya masih dihalangi. Pas. Mati gue. Ya, bisa. Udahin. Aduh sakit. Minum. Pelan aja, Bu. Jantung kenceng banget.
Tisu dong. Tisu. Jadi sosok yang masuk ke Teteh itu adalah sosok yang sempat masuk ke saya juga. Oh. Gitu. Dia ingin memaksa untuk minta Darah ya? ya. Kenapa? Minta pun diminta dikasihkan pun sebenarnya nggak akan meninggal, Menyelesaikan. nggak akan meninggal ayahnya. Tapi Oke. efek kedepannya itu apa? Sakit. Bisa sakit-sakitan yang notabene Terus menerus jadinya ya. lanjut sampai amit-amit jangan baik. Maksudnya sampai tidak ada gitu. Makanya saya bilang, jangan gantikan saya aja. Kalau gantikan saya udah siap. Maksudnya udah siap untuk nggak ada lah bahasa kayak gitu. Tapi di sini kita tidak mau yang namanya menyajikan sesuatu, Pak. Menyajikan sesuatu. Kecuali emang untuk memutuskan suatu tumbal ataupun apa, kita akan menyajikan sesuatu. Tapi itu akan ada akadnya. Gitu. Tapi ini emang makhluk ini emang pengen sekali untuk punyanya ayah. Gitu. Punya getihnya ayah sedikit, padahal sedikit, dia cuma butuh sedikit Tetes aja ibaratnya doang. lah ya. Nah, tapi efek kedepannya itu yang membuat dia ayah mungkin ya amit-amit jabang bayi, maksudnya pulang sakit yang endingnya adalah begitulah. Maksudnya saya nggak mau terjadi hal itu, makanya saya siap untuk menggantikan ayah. Nah di sini kembali lagi lebih Mas Muhammad. Assalamualaikum. Ayo masuk. Sopo. Ayo masuk. Sopo. Ayo masuk, Mbak. Masuk. Tolong cucimu yuk. Allahu Akbar. Kasihan Nanda. Kasihan. Tunggu dulu, Ibu nggak apa-apa gini. Oke, bismillah. Oke. Bocah goblok iki apa Nanda? Siapa? Bocah goblok iki apa manggil aku? Pripun, Eyang? Bocah goblok iki. Nggih, pripun? Apa manggil aku? Niki wau rencangi Teh Rianku. Allah gitu banget ya. Dilebeti kalih saya badhe nyuwun teh. Oh, nggih. Niki dos pundi niki badhe diterasaken napa sampun cekap? Wis seseno ae wis mulai. Oh, berarti wangsul sedanten nggih? Pun berarti dirampungi. Sakniki nggih dirampungi mawon. Nggih. Wis Nggih pun, nggih yang. salam apa cak goblok iki. Kisah iki. Caca goblok apa? Orang-orang goblok semua kan. Nggih, Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Oke. Kayaknya biasa. kita nggak dapat informasi yang enak tentang rumah ini. Intinya cuma satu, rumah ini adalah salah satu rumah yang memang menjadi rebutan harta waris, panas. Karena saya selalu bilang sama banyak orang yang datang ke saya, kalau berebut harta warisan itu panas, nggak akan ada akhirnya. Akhirnya ada timbul pertikaian, perdendaman ya Kang ya. Betul banget. Terus keributan, akhirnya silaturahmi itu akan putus. Nah, di sini sudah banyak banget jadi makhluk yang di luar-luar sana yang malah nggak ada apa ya? Nggak ada hubungannya nggak ada sama- hubungannya nggak ada di sini hubungannya gitu sama kan. yang ada di Malah sini. saling menyelakai saya dengan Kang Nanda, saya dengan kru, saya dengan talent-talent saya dan narasumber. Jadi kayaknya untuk penelusuran malam ini kita selesaikan di sini ya Kang Nanda ya. Ada pesan nggak nih Kang Nanda? Kembali lagi sebetulnya yang tadi saya bilang, saya flashback lagi pada saat depan sebenarnya tempatnya tidak mencekam banget. Iya. Karena apa? Yang namanya konflik itu bisa mengundang makhluk untuk Mendatangkan gaib yang gaib yang jelek-jelek. Nah, mungkin pada saat ini kosong, banyak yang datang, ya kita nggak hanya kita aja mungkin Iya, yang iya. datang, bahkan
ingin mengundang suatu makhluk supaya ini dianggapnya wingit. Karena apa? Makhluk goib kok suatu tempat kalau dianggap wingit, menakutkan, Senang dia. bangga banget. Iya. Senang karena makhluk goib itu pengen di atasnya kita. Betul. Pengen di atasnya kita. Kembali lagi, setiap tempat itu tidak boleh yang ada yang namanya konflik. Konflik ya, rumah tangga ataupun yang lainnya antara kakak, adik atau bahkan orang tua, apalagi soal harta gunung gini ya, itu sangat fatal banget. Betul. Sangat fatal banget untuk kedepannya gitu Pak. Ya untuk pesannya sih mungkin itu aja, dan juga kita menyimpulkan tempat ini sebetulnya bukan kosong karena hal sesuatu yang hubungannya sama goib, tapi emang konflik gitu. Iya. Konflik. Dan kembali lagi makhluk goib yang ada di sini itu sebagai undangan saja, bukan makhluk goib yang menetap sini, tapi emang ada makhluk yang aslinya di sini. Yang lain cuma nimbrung aja. Ya betul gitu. Iya, jadi buat sahabat misi semuanya, jaga silaturahmi kalau sama keluarga yang akur-akur, sama saudara yang akur. Untuk masalah warisan, harta, itu kan peninggalan orang tua. Seharusnya kalian ditinggalkan mati orang tua itu sedih, bukan malah berebut warisan. Warisan dibagi rata untuk apa? Kemakmuran bareng-bareng, satu rumah, satu keluarga. Orang tua meninggalkan warisan untuk tidak menyusahkan anak-anaknya, bukan untuk diperebutkan anak-anaknya. Nah, buat sahabat misi semuanya, malam ini cukup sampai sini. Pesan moralnya banyak banget. Jaga semua terus silaturahminya, dan saya mengucapkan terima kasih Pak Tarman. Terima kasih banyak sudah menemani malam ini. Terima kasih Kang Nanda, Kak Aca, Papa. Terima kasih buat tim dan sahabat mistis. Jangan lupa ada kaos baru nih. Sahabat mistis. Sahabat mistis yang mau tahu sahabat mistis kayak gimana? Nah, ini saya mengartikan kenapa ini. Karena kalian itu tidak terlihat sama kayak mereka, enggak. Ini cuma simbolik aja. Jadi buat kalian yang mau baju kaos sama kayak kita semua ini, langsung aja open PO. Nanti aku ada taruh link di sini karena masih PO ya, biar keren samaan bareng. Pak Tarman boleh nanti saya titipkan ke yang siapa fixernya, boleh nanti saya kasih. Oke, terima kasih buat sahabat misi semuanya. Terima kasih untuk malam ini, terima kasih Yogyakarta, selalu ngangenin, selalu istimewa. I love you buat Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.